Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Menara, selamat datang di podcast Pengadilan Agama Kudus. Ruang bincang santai yang menghadirkan berbagai informasi seputar dunia peradilan agama, pelayanan hukum, serta berbagai hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bersama saya, Dwi Hastutin Tias, yang akan menemani Sobat Muria dalam podcast perdana kali ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Begitu pula dengan lembaga peradilan. Ketika masyarakat belum mengenal secara dekat, seringkali muncul berbagai pertanyaan tentang apa sebenarnya peran dan fungsi pengadilan agama dalam kehidupan kita. Dan tentunya pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ketua Pengadilan Agama Kudus, Ibu Siti Alos Farhati. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Mbak. Baik ya. Sedang sibuk apa, Ibu? Kesibukan kita seperti biasa, Mbak. Kita melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita di pengadilan sebagaimana biasanya gitu. Tapi di bulan-bulan ini kami dan tim sedang menyelesaikan penyusunan eviden pembangunan zona integritas tahun 2026. Mudah-mudahan di tahun ini kami berhasil bisa meraih prestasi mendapatkan predikat sebagai Satker yang memperoleh wilayah bebas dari korupsi tahun 2026. Ya, amin ya Bu, semoga apa yang telah diusahakan berbuah dengan baik ya Bu ya. Ibu, tadi kan saya sudah sedikit menyinggung ketika masyarakat belum mengenal lebih dekat, itu biasanya seringkali muncul berbagai pertanyaan terkait pengadilan agama. Nah, oleh karena itu mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada Sobat Muria di rumah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengadilan agama itu sendiri? Ya. Jadi pengadilan agama itu merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi sebagai kekuasaan kehakiman di situ. Nah, dalam sistem peradilan kita di Indonesia itu ada beberapa peradilan, ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara di situ. Nah, pengadilan agama sendiri itu merupakan salah satu lembaga peradilan yang bersifat khusus karena dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan perdata tertentu untuk orang-orang yang beragama Islam. Gitu, Mbak. Baik, berarti pengadilan agama itu hanya khusus untuk orang yang beragama Islam saja ya Bu ya. Kalau misalkan tidak beragama Islam berarti bukan di pengadilan agama ya Bu. Lalu kedudukannya bagaimana ini Bu? Kedudukannya sama kuatnya dengan pengadilan-pengadilan tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu ya Bu? Jadi kedudukannya secara umum bahwa kedudukan peradilan agama itu sama dengan pengadilan yang lain gitu. Secara kelembagaan dan secara hukum ketatanegaraan, peradilan agama itu sama dengan peradilan yang lain. Seperti yang membedakan adalah tentang kewenangan perkara-perkara yang ditanganinya saja, seperti itu, Mbak. Baik, berarti kewenangannya pengadilan agama itu yang berbeda dengan pengadilan-pengadilan yang lain ya, pengadilan militer, pengadilan negeri begitu ya Bu ya. Betul, Mbak. Oke Bu, sekarang kita masuk ke topik yang sering ditanyakan oleh masyarakat nih Bu. Sebenarnya kewenangan pengadilan agama itu seperti apa sih Bu? Kan selama ini kita tahu bahwa masyarakat hanya mengenal pengadilan agama itu sebagai tempat untuk bercerai gitu ya Bu. Iya. Memang masyarakat pada umumnya itu memang mempunyai opini bahwa pengadilan agama itu adalah tempat bercerai gitu ya. Kalau kita mau cerai ya ke pengadilan agama gitu. Itu tidak sepenuhnya salah, Mbak, karena memang mayoritas perkara yang diselesaikan di pengadilan agama itu adalah perkara perceraian. Sehingga kalau masyarakat punya opini seperti itu memang tidak salah. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh tentang kewenangan pengadilan agama itu sangat luas sebenarnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di sana mengatur tentang kewenangan yang bisa ditangani oleh pengadilan agama. Di sana ada kewenangan terkait penyelesaian sengketa dalam hal perkawinan, kemudian dalam hal waris, wasiat, hibah, zakat, infak, dan sodaqoh, serta juga dalam hal sengketa dalam ekonomi syariah. Nah, mengenai perceraian itu sendiri, itu masuk ke dalam rumpun
besarnya yang perkawinan gitu. Jadi di perkawinan itu sendiri sebenarnya tidak hanya mengatur tentang perceraian, tetapi masih banyak lagi dalam perkawinan itu cabang-cabangnya, bercabang-cabang lagi terkait kewenangan pengadilan agama. Di antaranya misalnya masalah sah nikah, isbat nikah, kemudian izin poligami, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, penolakan perkawinan, izin menikah bagi anak yang belum berusia 19 tahun atau kalau di masyarakat dikenal dengan dispensasi nikah. Kemudian masalah sengketa mengenai harta bersama, ada hak asuh anak atau hadonah, kemudian pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, perwalian, pengangkatan anak, asal-usul anak, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga terkait perceraian gitu, yang seperti Mbak Teti sampaikan tadi. Nah, perceraian itu sendiri tidak hanya cuma satu perceraian, tetapi ada dua jenis di situ. Ada yang dinamakan cerai gugat, ada yang dinamakan cerai talak. Nah, yang cerai gugat ini apa bedanya sih antara cerai gugat dengan cerai talak? Kalau cerai gugat itu adalah yang mengajukan perkara permohonan untuk bercerai itulah yang perempuan, jadi istri. Seorang istri yang akan mengajukan gugatan terhadap suaminya maka disebut dengan mengajukan perkara cerai gugat. Tetapi kalau yang mengajukan adalah suaminya maka disebut dengan perkara cerai talak. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti ada perbedaannya ya di masing-masing perkara begitu Ibu ya. Jadi kalau cerai gugat itu yang mengajukan adalah istri, kalau cerai talak itu yang mengajukan adalah suami. Ya. Baik Ibu, tadi satu kategori saja sudah banyak cabangnya ya Bu ya. Bagaimana Bu dengan kewenangan yang lainnya? Ya. Jadi terkait kewenangan yang lain tadi misalnya seperti perkara waris ya, bidang waris. Di waris itu sendiri itu juga masih ada cabangnya, jadi ada dua jenis. Misalnya ketika masyarakat ingin mengajukan perkara terkait penetapan ahli waris. Jadi ini perkaranya bersifat perkara permohonan. Ketika ada salah satu keluarga atau kerabat kita yang meninggal, kemudian ahli waris yang lain butuh untuk pengakuan secara hukum, secara resmi terkait bahwa dia adalah ahli warisnya, maka dia mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris. Nah, gunanya adalah untuk apa? Biasanya masyarakat akan menggunakan itu untuk mengurus hak-haknya sebagai ahli waris terkait keuangan, misalnya ke perbankan atau ke asuransi ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian seandainya memang timbul sengketa, kalau yang di permohonan penetapan ahli waris tadi tidak ada sengketa di sana, tetapi memang hanya untuk menetapkan ahli waris saja. Tapi jika muncul sengketa di antara ahli waris, misalnya mengenai pembagian harta waris, maka diajukan perkara gugatan waris di pengadilan agama juga, seperti itu, Mbak. Banyak sekali perbedaan antara perkara satu dengan yang lainnya. Juga misalnya itu tadi Mbak, misalnya dengan yang seperti bidang yang lain ya, seperti misalnya terkait yang hibah, seperti itu juga banyak masyarakat di antara kita yang mempunyai sengketa terkait hibah. Jadi misalnya ada yang memberikan hibah dari seseorang kepada orang lain, kemudian ada yang menggugat bahwa hibahnya tersebut tidak sah, kemudian minta untuk dibatalkan. Itu juga bisa mengajukan perkara ke pengadilan agama. Ataupun misalnya terkait wakaf, kan banyak nih di antara masyarakat itu ada misalnya harta wakaf seperti sekolahan, kemudian tempat beribadah yang diwakafkan oleh seseorang kepada masyarakat untuk digunakan untuk kepentingan umum, tetapi ternyata dalam beberapa waktu kemudian ada sengketa di sana yang timbul, misalnya antara ahli waris dari pemberi wakaf dengan pengurus wakafnya atau dengan masyarakat. Nah, itu bisa mengajukan perkara ke pengadilan agama. Begitu juga dengan kategori misalnya seperti zakat infak dan sodakoh, itu juga seandainya terjadi sengketa di sana misalnya antara pemberi zakat kemudian tidak percaya dengan amil zakatnya, itu juga bisa mengajukan perkara dan itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Gitu, Mbak. Ada lagi Mbak Teti yang terkait kewenangan pengadilan agama yang tidak masuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tetapi dia diatur di peraturan perundangan lainnya mengenai misalnya salah satunya seperti isbat ru'yatul hilal. Di situ setiap awal penentuan bulan Ramadan ataupun awal penentuan bulan Syawal atau awal penentuan bulan Hijriyah, di sana pengadilan agama merupakan salah satu lembaga yang menetapkan hasil ru'yah dari para peruyah terkait
kesaksian untuk melihat hilal seperti itu. Nah, kemudian kewenangan yang lain adalah juga bisa diminta oleh lembaga lain untuk memberikan fatwa jika ada permasalahan hukum terkait dengan pengadilan agama. Seperti itu, Mbak. Berarti kewenangan pengadilan agama ini cukup luas ya, Bu ya? Betul, iya. Mungkin ada satu kategori lagi ya, Bu ya, yang belum disebutkan ya, Bu, iya. mengenai ekonomi syariah ya, Bu ya? Karena Iya. tadi saya sempat membaca sedikit begitu, Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terkait ekonomi syariah. Jadi memang ekonomi syariah itu termasuk kewenangan yang paling baru di pengadilan agama. Jadi terkait karena sekarang kan banyak ya lembaga-lembaga keuangan syariah yang bermunculan, kemudian juga itu menimbulkan potensi untuk terjadinya sengketa dalam ketika masyarakat melakukan transaksi-transaksi yang berbasis syariah. Nah, ketika terjadi sengketa dalam akad-akad atau transaksi-transaksi yang berbasis syariah, misalnya di lembaga keuangan syariah perbankan atau asuransi syariah atau pegadaian ataupun lembaga keuangan mikro lainnya ataupun pembiayaan, itu masyarakat bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama gitu. Dan tentunya tadi Mbak Teti sempat bertanya tadi di awal ya, bahwa saya kan sempat menceritakan bahwa pengadilan agama itu untuk orang yang beragama Islam ya gitu. Nah, tidak sepenuhnya harus orang beragama Islam, tetapi dalam konteks ekonomi syariah itu berlaku asas personalitas keislaman. Jadi tidak semua orang yang beragama Islam itu tidak boleh beracara di pengadilan agama, tetapi ketika dia melakukan akad syariah meskipun ia beragama non-Islam, maka seandainya nanti ke depannya itu terjadi sengketa di sana, maka penyelesaian sengketanya adalah di pengadilan agama. Karena dengan dia melakukan akad syariah, berarti secara otomatis dia menyatakan tunduk terhadap hukum syariah atau hukum Islam. Seperti itu, Mbak. Waduh, baik, cukup menarik ya, Bu, ini ya, Bu. Nah, untuk sekarang yang lagi tren nih, Bu, sekarang kan banyak muncul lembaga keuangan syariah ya, Bu ya. Nah, itu bagaimana, Bu, jika dikaitkan dengan kewenangan pengadilan agama, Bu? Baik, jadi lembaga keuangan syariah tadi ya, jadi memang itu masuk menjadi kewenangan kita di pengadilan agama. Nah, di pengadilan agama sendiri untuk sengketa terkait ekonomi syariah itu nanti ada dua jenis penanganannya. Jadi ada melalui penanganan yang namanya disebut dengan gugatan sederhana. Nah, gugatan sederhana ini terjadi misalnya ada sengketa ataukah misalnya terjadi wan prestasi ataupun terjadi perbuatan melawan hukum di dalam akadnya itu, tetapi nilai kerugian yang diderita itu adalah di bawah 500 juta dengan pihak-pihak yang lebih sederhana, misalnya hanya antara dua pihak seperti itu. Nah, itu dilakukan penyelesaian melalui gugatan sederhana. Tapi seandainya nanti nilai kerugiannya lebih besar ataupun para pihaknya lebih banyak dan juga lebih kompleks konfliknya, maka nanti diselesaikan melalui gugatan biasa. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi kalau ada masalah dalam pembiayaan di bank syariah itu penyelesaiannya bisa melalui pengadilan agama ya, Bu? Iya, betul, Mbak. Nah, itu juga salah satu hal yang membuktikan bahwa pengadilan agama itu kewenangannya tidak terbatas hanya di masalah perceraian tadi gitu. Dia bisa merambah sampai ke perkara selain hukum keluarga, tetapi juga sampai ke hukum kebendaan gitu. Kalau dulu istilahnya waktu kita kuliah apa ya, Mbak, zakenrah ya mungkin ya. Jadi flashback ya, Bu. Iya, Ibu tadi melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama, Bu. Berarti pengadilan agama itu mempunyai peran penting ya, Bu, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Menurut saya memiliki peran yang sangat penting ya, Mbak, karena dia memang menyentuh untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang memang itu real di sekitar mereka, seperti itu. Seperti tadi ya, misalnya masalah tentang keluarga, tentang perkawinan, perceraian, itu kan memang terjadi di sekitar masyarakat kita, sehingga itu dengan kehadiran pengadilan agama itu kami bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat dengan memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat gitu. Nah, tentunya masyarakat juga akan lebih percaya bahwa ini loh ada lembaga resmi yang memang ditunjuk oleh negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka, seperti itu. Dan tentunya
pengadilan agama tugasnya tidak hanya itu saja sih Mbak gitu, tapi dia juga punya tugas yang bersifat edukatif seperti itu. Artinya kami juga selain melaksanakan tugas pokok fungsi seperti yang kita terangkan tadi, pengadilan agama juga punya fungsi untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat yang bersifat edukatif. Contohnya salah satunya yang seperti kita lakukan ini Mbak gitu, melakukan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ini loh lembaga pengadilan agama seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ini jadi selain tadi kewenangan pengadilan agama yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua, ada kewenangan yang bersifat edukatif ya Bu ya. Iya. Jadi setelah ini mungkin menarik untuk dibahas mengenai kewenangan-kewenangan yang tadi ya Bu, terkait dengan waris, terus hibah begitu ya Bu. Nanti kita bahas di episode selanjutnya ya Bu, sepertinya soalnya ini waktunya sudah habis ya Bu ya. Baik Sobat Menara, tidak terasa kita telah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kudus atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga melalui podcast ini masyarakat dapat saling semakin mengenal ya Bu ya, dapat saling mengenal peran dan fungsi pengadilan agama itu sendiri, serta tidak ragu untuk memanfaatkan layanan peradilan yang tersedia. Baik, saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.